Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya atas nama Rahmat Ramadan dengan NIM 2202095021102 kelas PTKF akan membacakan presentasi terkait arsitektur dan protokol komunikasi dengan penjelasan kompresi TCP atau IP Phase OSI Layer. Pendahuluan, arsitektur dan protokol komunikasi adalah dua hal yang sangat penting dalam menghubungkan perangkat dan sistem komputer di seluruh dunia. Dalam laporan dan presentasi ini akan dijelaskan tentang arsitektur dan protokol komunikasi serta dibandingkan antara TCP atau IP dan OSI layer. Arsitektur komunikasi. Arsitektur komunikasi adalah struktur dasar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan sistem komputer. Ada dua jenis arsitektur komunikasi, yaitu yang pertama client server arsitektur, di mana terdapat satu server yang melayani banyak klien. Yang kedua peer-to-peer arsitektur, di mana setiap perangkat dapat berfungsi sebagai server dan klien sekaligus. Protokol komunikasi. Protokol komunikasi adalah sekumpulan aturan yang digunakan untuk mengontrol dan mengatur bagaimana data ditransmisikan antar perangkat. Ada banyak protokol komunikasi yang digunakan di seluruh dunia, di antaranya adalah TCP/IP (Transmission Control Protocol), Internet Protocol, yang kedua HTTP (Hypertext Transfer Protocol), yang ketiga FTP (File Transfer Protocol). Keempat, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), yang kelima POP3 (Post Office Protocol version 3). Eh, TCP atau IP Fast Oscillator. TCP, IP, dan oscillator adalah dua jenis model jaringan yang paling banyak digunakan. Berikut adalah perbandingan antara keduanya. TCP/IP memiliki 4 layer, yaitu aplikasi transport, internet, dan network interface, sedangkan oscillator memiliki 7 layer, yaitu aplikasi presentasi, sesi transport, network, data link, dan physical. Yang kedua, CPIP lebih sederhana dan lebih banyak digunakan pada jaringan internet, sedangkan oscillator lebih kompleks dan sering digunakan pada jaringan yang lebih besar seperti jaringan perusahaan. Yang ketiga, TCP/IP lebih fleksibel dalam hal implementasi dan konfigurasi, sedangkan oscillator lebih standar dan mudah dipahami. Kesimpulan, dalam laporan dan presentasi ini telah dijelaskan tentang arsitektur dan protokol komunikasi serta perbandingan antara TCP atau IP dan oscillator. Kedua model jaringan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan model jaringan yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.